Rasulullah SAW adalah tempat untuk berniat bagi penduduk di sekitar situ dan orang yang datang dari arah, ya kan, tempat mikot tersebut, dan orang-orang yang berada di dalam mikot, maka dia, ya kan, berihram atau mulai untuk memasuki nusuk amal ibadah haji dari tempat dia tinggal. Nah, kalau dia berangkat dari Jeddah pakai pakaian biasa menuju ke Mekah, nanti di Mekahnya pakai pakaian ihram, sama, dia melanggar kewajiban haji. Oh, ke sana dulu, kemana? Ke Tan'im. Tan'im juga bukan mikot. Tan'im itu tempat halal untuk orang-orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dan dia sudah bermukim di Makkah. Kalau mau umroh keluar dulu ke Tan, baru masuk lagi. Seperti itu loh. Kalau haji enggak, orang Mekah pun kalau haji keluar dari tempat mereka tinggal langsung. Mau ke Mina dulu tanggal 8 atau mau langsung ke Arafah tanggal 9. Tapi penduduk Mekah, kalau dia akan umroh, maka dia harus keluar dulu ke tanah halal atau di luar batas tanah haram, yaitu Tan'im. Sebenarnya bukan Tan'im aja, seluruh area tanah di luar tanah haram. Cuma kan kebetulan kita nggak bisa tahu mana batas tanah halal, mana batas tanah yang haram. Nah gitu loh. Kebetulan pemerintah sudah menyediakan fasilitas kamar mandi, dibangun di situ di masjidnya sekalian. Kalau pas bertepatan dengan waktu sholat yang wajib, kita tinggal sholat, kan seperti itu. Atau untuk orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia duduk di Mekah, ya kan, duduk di Mekah, ya kan, dan ingin mengulang umrohnya, maka dia keluar ke Tan untuk masuk lagi dalam keadaan muhrim. Seperti itu. Jadi kalau orang penduduk Jeddah sini pakai pakaian, ya kan, ke Mekah, baru gantinya di Mekah, tetap kena dam. Mau berangkat ke Tan'im ya tidak bisa juga menghalalkan dia untuk tidak berkorban, tetap kena, karena dia melanggar kewajiban haji, yaitu berangkat dalam keadaan berihram dari tempat dia duduk, yaitu Jeddah. Dan Jeddah di dalam mikot ini sekarang, di belakangnya Yalamlam. Mikotnya orang Yaman. Jadi perlu diperjelas dulu hajinya haji apa. Seperti itu. Nggak ada celah, Pak. Mau diakalin nggak ada celah. Tetap situ kena. Allah sudah atur agama ini dengan sedemikian rupa. Mau ditakutin nggak bakal bisa. Mesti kena. Ya imas itu melanggar kewajiban haji harus bayar, atau haji Anda jalan-jalan, haji bubar. Dan bagi orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji, kita katakan nggak perlu, ya kan, maaf, medit. Bismillah. Lakukan perjalanan sesuai dengan prosedur dan aturan. Insya Allah gantikan dengan yang lebih banyak. Kita ini sedang melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak pernah medit sama kita, Pak. Masa kita medit sama Allah? Wah, itu travel untungnya banyak lah. Situ punya travel sendiri, bisa berangkat sendiri. Iya kan, pikirannya gitu. Kamu punya travel sendiri, monggo berangkat toh. Ada gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa tadi, Pak? Masalah di dalam Al-Quran, pamalam yajid, salah satu ayat
untuk puasa itu jelas di dalam ibadah haji. Fil hajj. Fi itu menunjukkan di dalam. Berarti apa? Di dalam setelah kita dalam keadaan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau orang-orang dari Indonesia itu udah pada datang di tanggal 5 Dzulqa'dah misalnya, langsung ke Mekah. Karena ini kan di hari-hari haji udah nih, melaksanakan umroh, duduk di Mekah, tahallul duduk, nunggu sampai datangnya tanggal 8. Nah, selama penungguan dari tanggal 5 sampai 8 Dzulhijjah ini, di antara ini dia melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Karena dia sudah termasuk fil hajj. Umrohnya dia ini adalah umroh untuk haji, ibadah tamattu atau haji tamattu. Ya kan? Dan puasa 3 hari ini kalau bisa ditunaikan sebelum memasuki hari-hari hanya haji. Jadi paling tidak tanggal 5, 6, 7 atau 5, 6, 7 udah selesai 3 hari. Atau mentok 7 atau mentok 6, 7, 8 paling tidak sudah selesai. Karena tanggal 9-nya hari Arafah nggak boleh puasa. Ya kan? 10-nya lebaran nggak boleh puasa juga. Adapun orang yang tidak haji tanggal 9 dianjurkan untuk puasa. Tapi yang haji tidak. Antum lihat kan? Yang haji nggak boleh puasa, yang nggak haji suruh puasa. Ini memang aturan agama, bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Ikuti seperti apa yang dituntunkan. Dalam agama itu yang ada adalah ittiba, bukan ibtidak. Gitu. Kita mengikuti, bukan kita mengadakan sesuatu yang baru. Dan 10 hari ketika pulang seperti itu.